Nah, di sini kita bisa create with AI atau menggunakan pre-made template. Misalkan kita pengen punya website ngopi dark gitu ya, ngopi berdark. Anjay. Tinggal kita create a website. Oke, website kita udah berhasil digenerate sama AI, kita lihat. Wah, keren guys. Nanti setiap customer yang order itu tuh masuk ke bagian order nih, teman-teman. Nah, di sini teman-teman tinggal proses aja pesanannya. Jadi gini, lu nggak pengen kan bisnis lo itu kayak stuck gitu, di situ-situ aja. Kayaknya zaman sekarang udah agak zaman deh, jualan cuman offline aja. Udah nyoba jualan di e-commerce, tapi kayaknya banyak kompetitornya. Behavior user, kalau misalkan buka e-commerce, itu lihat harga murah dikit, langsung belok ke produk lain. Ya, karena gitu, web e-commerce itu nggak cuman buat website lo doang. Kalian harus bisa berjuang, bersaing dengan ribuan toko lainnya. Nah, jadi kayaknya kalau misalkan ngandelin web e-commerce aja, kurang deh ya. Coba deh, naikin level bisnis dan juga brand lo, biar naik kelas dengan cara pakein dia sebuah website. Ya peribahasanya walaupun bisnis lo itu cuma bisnis minuman doang yang harganya 5 ribuan, kalau misalkan dipakein website, itu bisa ngebangun brand lo jadi lebih baik lagi. Ngebangun kredibilitas dan tentunya ngejangkau customer lebih jauh. Ya lo tahu sendiri lah ya, zaman sekarang generasi milenial sama generasi Z kalau nyari info di mana? Kalau nggak di sosial media ya di Google. Kalau misalkan di Google ada website lo, itu berpeluang banget berarti. Nah, artinya apa? Impact-nya kalian bisa naikin tuh harga produk kalian dari yang tadinya 5.000 bahkan jadi misalkan 20.000 atau bahkan 50.000. Contohnya kayak kopi kenangan lah ya. Kopi kenangan paling murah itu harga kopinya antara 15.000 sampai 50.000. Kalau misalkan kita bandingin dengan kopi-kopi yang ada di pinggir jalan yang harganya 5 ribuan, ya jelas kopi kenangan beda gitu levelnya. Ya selepas dari tempat dan juga servis yang proper, ternyata kopi kenangan juga nge-brand bisnis dia lewat sebuah website. Dia nyampein informasi tentang produk yang dia miliki lewat website. Dia ngasih diskon via website. Dia bisa order juga di websitenya. Jadi kelas kan, website ini benar-benar bisa ngebangun brand kalian jadi lebih baik lagi. Jadi produk kalian tuh kayak serasa lebih premium gitu guys. Contoh lain selain kopi kenangan kayak misalkan Mixu yang outletnya itu ada di mana-mana. Dia pakai website, pakai. Terus mie gacoan, dia punya website, punya. Geprek bensu, dia pakai website, pakai. Terus kayak sambal bakar tuh yang bisnisnya Iben yang ada di TikTok, dia pakai website, pakai. Jadi sebenarnya kapan gitu giliran kalian guys? Kalian gak usah khawatir dulu nih, gak bisa coding, gak bisa bikin website. Toh zaman sekarang udah canggih, udah ada AI, kita bisa pakai AI. Kalian misalkan belum bisa ngerekrut tim programmer karena belum ada budget, ya udah bikin sendiri aja pakai AI. Dan bahkan ya zaman sekarang ada penyedia layanan hosting yang di dalamnya itu ada fitur AI-nya. Jadi kita cuman beli web hosting aja, terus di dalamnya kita bisa pakai AI buat bikin websitenya. Nah semua itu bisa kalian dapatkan di layanan hosting Niaga Hoster. Nah di video kali ini gue mau sekalian nih mau review hub panelnya Niaga Hoster karena menurut gue hub panel Niaga Hoster ini adalah hub panel yang memiliki user interface yang sangat banget ramah untuk pemula dan bahkan untuk orang awam sekalipun. Nah, selain itu, kita akan coba juga AI yang ada di dalamnya. Gimana cara AI-nya untuk ngebangun sebuah website secara otomatis. Dan juga bahkan kalau misalkan teman-teman belum punya logo, di dalamnya juga ada AI untuk generate logo teman-teman tuh. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kalian yang penasaran gimana cara buat website pakai AI yang ada di dalam Niaga Hoster, langsung saja. Let's go! Kayaknya ini menarik banget ya, karena Niaga Hoster sebelumnya udah punya performa, sekarang udah ada teknologi AI-nya. Jadi makin, wah, keren banget. Langsung saja kita let's go. Oke, teman-teman, langsung saja kita akan coba langsung bereksperimen gimana caranya untuk buat website cuman modal web hosting aja. Jadi buat teman-teman yang belum punya budget buat rekrut tim programmer, cukup beli layanan web hosting aja. Itu udah punya sepaket, hostingnya punya, websitenya punya. Karena di dalamnya udah ada teknologi AI, di mana AI ini itu tuh bisa ngegenerate website teman-teman secara otomatis. Oke, langsung saja gimana caranya. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah beli layanan hostingnya. Nah, teman-teman boleh klik link yang ada di deskripsi video di bawah. Kenapa harus pakai link yang ada di deskripsi video di bawah? Itu tuh untuk mengaktifkan kode kupon tuh, teman-teman. Nah, kode kupon ini untuk apa? Untuk mendapatkan diskon tambahan sebesar 10% untuk nantinya teman-teman check out. Jadi, lumayan tuh, sayang sekali kalau misalkan nggak pakai link yang ada di deskripsi video di bawah. Yang pertama, teman-teman, gua pakainya sebuah WordPress hosting ya. Di sini ada 3 pilihan paket, ada yang paket premium, bisnis, sama cloud startup. Nah, di sini kayaknya gue akan pilih yang bisnis aja, yang best seller gitu guys. Karena kalau gue lihat fitur unggulannya, di dalamnya itu udah ada tool AI-nya. Jadi, wah ini cukup lumayan keren sih. Yang cloud startup jelas ada dong. Tapi kalau untuk premium, karena gue belum pernah pakai, nggak tahu sih. Nggak tahu ada fitur AI-nya atau enggak. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen pakainya bisnis, ya silakan pakai yang paket bisnis aja. Di sini ada 3 tahapan mudah untuk membeli layanan Niaga Hoster. Yang pertama, tahapan pertama itu pilih dulu durasi paketnya. Mau yang sebulan, 12 bulan,
24 bulan, atau bahkan 48 bulan. Tapi kalau misalkan teman-teman yakin gitu ya, beli layanannya ya udah langsung aja yang 48 bulan. Tapi kalau misalkan pengen coba-coba dulu, ya udah beli yang 12 bulan dulu aja gitu. Nah, itu tahap yang pertama. Tahap yang kedua, buat akun. Akunnya bisa masukin email atau login menggunakan Facebook dan juga Google. Nah, silakan dipilih aja salah satunya. Terus tahapan yang ketiga, ini tinggal pilih metode pembayarannya mau apa. Mau via kartu kredit, mau BCA virtual account, mau Mandiri virtual account, ya disesuaikan lah. Nah, di sini ada form pengisian informasi. Ya kayak check out biasa lah ya. Teman-teman harus masukin dulu informasi mengenai teman-teman. Nah, yang paling penting di sini, karena teman-teman udah klik link yang ada di deskripsi video di bawah, teman-teman bisa masukin kode kupon. Kode kuponnya apa? Yaitu Creative Academy. Kayak gini, Creative Academy, tipe gua. Nah, tinggal klik aja tambahkan. Nah, akan otomatis diskon lagi tuh 10%. Jadi lumayan lah untuk efisiensi lah ya. Nah, kalau misalkan udah, teman-teman tinggal buat tagihan pembayaran aja. Nah, setelah teman-teman check out, terus terverifikasi melakukan pembayaran, nanti itu teman-teman langsung diarahkan sebuah dashboard seperti ini. Nah, silakan teman-teman diklik aja start, terus di sini ada who are you creating the website, apakah untuk diri sendiri, untuk orang lain, atau teman-teman sebelumnya udah punya website, tinggal dipilih aja ya, teman-teman. Selanjutnya, di sini teman-teman ada what kind of work you do. Apakah teman-teman seorang freelancer, atau bekerja di agensi, atau lainnya. Silakan dipilih aja sesuai dengan profesi teman-teman. Terus di sini selanjutnya ada do you need help building your website? Kalau misalkan teman-teman butuh bantuan dalam membuat sebuah website, silakan tinggal klik yes please aja karena teman-teman misalkan seorang pemula, atau no thanks. Silakan dipilih karena gue akan coba menempatkan diri gue sebagai pemula, gue pilihnya yes please. Nah, di sini ada dua pilihan, create or migrate a website. Jadi mau buat dari awal atau migrasi dari website sebelumnya. Nah, di sini karena ibaratnya gue belum punya website sama sekali, gue akan pilihnya create a new website. Nah, selanjutnya di sini ada dua pilihan tools tuh untuk buat bikin website pakai AI. Bisa pakai Hostinger Builder with AI atau pakai WordPress with AI. Kalau Hostinger Builder with AI, itu yang pertama dia bisa nge-generate sebuah website yang dapat di-customisasi. Jadi nggak cuma generate doang, tapi kita juga bisa edit-edit nanti websitenya. Terus di sini beginner friendly, no code required. Jadi benar-benar ramah untuk pemula dan juga tanpa memerlukan kode. Terus di sini ada include e-commerce solution dan juga dedicated lab support solution. Nah, di sini gue bakalan pilih yang Hostinger Builder karena ini adalah menurut gue salah satu fitur baru di Niaga Hoster ya. Kita akan cobain aja nih gimana maksudnya. Nah, di sini selanjutnya teman-teman harus pilih sebuah nama domain. Nah, yang pertama, kalau misalkan teman-teman beli layanan hosting yang bisnis tadi, teman-teman itu tuh akan include dengan nama domain gratis ya. Silakan dipilih aja yang claim a free domain, atau misalkan buat teman-teman yang belum punya domain, silakan bisa beli dulu di sini. Atau misalkan udah punya domain sebelumnya, ya silakan dipilih aja yang exciting domain. Nah, gue pilihnya yang claim a free domain aja, karena gue belinya paket yang bisnis, dimana yang paket bisnis itu udah free nama domain. Nah, terus di sini teman-teman tinggal masukin aja nama websitenya kira-kira mau apa. Nah, di sini gue contohnya itu adalah Creative Academy dengan .my.id. Nah, tinggal teman-teman search aja untuk ngecek ketersediaan domainnya. Nah, sebenarnya di sini teman-teman bisa pilih ya, bisa my.id, bisa .net, bisa .sch.id, bisa .or.id, bebas sesuai dengan keinginan teman-teman. Kalau misalkan udah, tinggal klik continue aja, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada complete domain Creative Academy registration. Jadi kita akan coba menyelesaikan registrasi untuk nama domain ini. Yang pertama pilih dulu country-nya. Kita pilih Indonesia. Terus di sini kita personal ya, karena buat website gua sendiri kebetulan bukan buat company atau organization. Tinggal dipilih aja, tinggal klik aja next step. Nah, di sini teman-teman tinggal masukin aja informasi mengenai kontak teman-teman. Ya, silakan diisi kayak first name, last name, email, region, city, address, zip code, dan juga lain sebagainya. Jadi silakan diisi aja. Kalau misalkan udah, tinggal diklik aja finish registration. Oke, teman-teman, di sini kita udah masuk ke dalam sebuah Hostinger website builder yang di dalamnya ada teknologi AI-nya. Kita akan coba gimana kekuatannya ya. Nah, di sini kita bisa create with AI atau menggunakan pre-made templates, atau kita juga bisa menggunakan template-template yang udah ada sebelumnya gitu ya. Nah, kita akan cobain dulu yang create with AI. Teman-teman boleh ketik aja create with AI, terus di sini kita kasih nama brandnya apa. Misalkan kita pengen punya website ngopi dark gitu ya, ngopi berdark, anjay. Terus di sini ada website tipenya, ada untuk blog, business showcase, portfolio, atau online store. Nah, karena di sini gue pengen supaya nanti bisa check out di websitenya, gue pakainya online store. Nah, terus di sini kita kasih deskripsinya nih, teman-teman. Nah, gue coba ketik dulu ya. Nah, di sini gue udah berhasil masukin deskripsinya.
Ini silakan teman-teman sesuaikan aja dengan kebutuhan bisnis teman-teman. Tinggal kita create a website. Nah, di sini kurang lebih nggak terlalu lama ya, nggak nyampe 2 menit, semenit juga beres kayaknya. Dari mulai nyari-nyari gambar yang sesuai, terus nyari warna yang mantap gitu, terus eksperimen dengan teks dan juga font, terus nge-layout, terus segala macam, pokoknya diatur menggunakan AI. Jadi teman-teman tinggal duduk manis aja kayak gini, siapin kopi, kalau ada kopi sambil ngopi, ya tinggal santuy aja gitu. Oke, website kita udah berhasil di-generate sama AI, kita lihat. Wah, keren guys. Ini yang pertama ada selamat datang di Ngopidak. Anjay, seperti apa yang udah kita masukin di deskripsi tadi. Terus di sini ada gambarnya. Terus kita lihat dulu ke bawahnya ya, kita review dulu untuk keseluruhannya. Nah ini juga sama, ada galeri dari produk kita. Terus sesuai dengan apa yang kita masukin di deskripsi, kita punya banyak sekali varian. Ada kopi Arabica, Luwak, Robusta, Toraja. Tinggal kita sesuaikan lagi aja nanti gambar-gambarnya. Tinggal kita scroll, di sini ada beberapa section, about, dan juga lain sebagainya. Ada map juga. Nah, kalau misalkan teman-teman kurang suka nih ya, dengan misalkan warnanya atau fontnya, ini kita bisa edit juga, karena kita tadi lihat personalization AI generation gitu ya. Nah, teman-teman tinggal pergi ke style, terus yang pertama di sini ada font pair untuk mengubah fontnya. Misalkan kita ubah jadi Ubuntu, karena ini terlalu formal tadi ya, pakai Arial kayaknya. Nah, misalkan untuk tulisannya juga kita pengen ubah jadi Ngopi Barudak gitu ya. Nah, ini pokoknya bisa di custom sesuai dengan keinginan kalian. Nah, misalkan untuk warnanya teman-teman kurang serk gitu ya, warnanya krem gini, gue pengen warnanya warna coklat. Nah, ini teman-teman bisa pakai color palette-nya, atau bisa custom sesuai dengan keinginan teman-teman. Tinggal klik aja section-nya, edit section, di sini ada color, tinggal kita ubah aja. Misalkan karena kita jualan kopi, warnanya cenderung coklat kan, jadi kita pakai coklat aja. Warna coklat, kita arahkan dulu, warna coklatnya di sebelah mana? Seperti ini cukup lah ya. Nah, karena dia warna coklat, tulisannya jadi nggak kelihatan. Kita bisa ubah tuh warna tulisannya jadi warna putih. Kayak gini, jadi kelihatan jelas. Kayak gitu, sip. Terus untuk ininya ya, nama brandnya, Ngopidak doang, kayaknya kurang terlalu bagus ya. Gimana kalau misalkan kita cobain generate pakai AI. Nah, kita masuk aja ke full mode ya. Ini misalkan teman-teman tinggal di customisasi aja lah untuk warna, untuk tulisan sesuai dengan bisnis teman-teman. Ini pokoknya dari mulai layout, gambar, udah berhasil AI yang bikinin gitu. Sip, kita tunggu dulu masuk ke edit full mode. Nah, di sini kita udah masuk ke full mode-nya Builder Hostinger ya, yang pakai AI. Nah, di sini seperti yang udah gua katakan tadi, gua pengen nge-generate logonya ya, karena gua rasa logonya ini kurang keren gitu, cuman tulisan aja. Gimana kalau misalkan kita pakai AI untuk nge-generate si logonya? Nah, kalian pergi ke AI Tools, terus di sini ada Logo Maker. Nah, nanti teman-teman tinggal masukin aja logo yang ingin teman-teman buat. Nah, karena sebelumnya gua udah pernah nyobain beberapa kali, dan itu tuh teman cuman punya 2 limit ya, 2 kredit, artinya 2 kali generate, teman-teman baru bisa dapetin logonya. Nah, ini hasil dari generate yang gua udah buat tadi sebelumnya. Ini gua pakai yang ini aja. Tinggal teman-teman bisa ubah nih, misalkan tulisannya pengen jadi warna putih, orange, merah, bebas. Gua biarin dia warna hitam aja. Tinggal layoutnya juga kita bisa sesuaikan. Kayak gini misalkan. Gue pengen yang default aja, terus kita tinggal download free aja. Tinggal kita save aja guys. Save. Udah ke save, tinggal pergi ke bagian tadi. Ke sini, kita edit sectionnya dulu. Edit header, terus kita ubah logonya nih. Logonya, replace image. Nah, di sini teman-teman tinggal upload file saja. Terus masukin file logo yang udah teman-teman tadi download. Gue simpennya di mana tadi? Lupa lagi guys. Nah, ini. Open. Nah, nanti akan tunggu uploadingnya selesai. Kalau misalkan udah checklist kayak gini, tinggal teman-teman klik lalu select. Nah, ditunggu. Lihat, ada. Tinggal kita logo width-nya geser ke kanan biar lebih gede. Nah, gini. Ngopidak. Oke. Kalau misalkan udah, teman-teman seperti biasa, boleh edit-edit aja kontennya kalau misalkan dirasa kurang cukup. Tapi kalau misalkan udah oke, ya udah, biarin aja gitu. Ini klik kanan, coba klik edit section. Kalau misalkan pengen edit layout, boleh. Mau layoutnya kayak gimana? Center bisa. Di bawah, kanan, kiri, boleh. Tinggal disesuaikan aja. Pokoknya silakan teman-teman ulik aja. Nah, misalkan teman-teman kurang nih di bagian homepage-nya, teman-teman pengen tambahin sebuah, misalkan kontak form. Ini tinggal di drag and drop aja tuh kayak gini.
drag and drop, tuh nanti bakal ada kontak formnya, tinggal disesuaikan aja. Dan ini kontak formnya akan otomatis jalan teman-teman, langsung masuk ke dalam manajemennya nanti, ke dalam dashboardnya nanti gue tunjukin deh. Nah, pokoknya teman-teman pengen nambahin elemen itu nanti di bagian sini. Terus di sini ada page and navigation. Nah, kebetulan di sini gue punya 3 page ya, ada beranda itu ada home, terus ada tentang atau about, terus ada kontak. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen nambahin halaman baru, ya nambahinnya nanti di sini. Tinggal add page aja gitu. Terus di sini ada color-nya nih. Misalkan color-nya teman-teman pengen ubah nih. Untuk setiap yang warnanya warna abu-abu kayak gini, teman-teman pengen ubah. Misalkan jadi warna merah. Bisa, nanti akan otomatis berubah semuanya. Nah, kebetulan ini yang warna merah cuma ini doang ya. Mana tadi? Ya, warna abu pokoknya. Gitu, pokoknya edit stylenya tuh di sini. Terus kalau misalkan pengen ada blognya, ini tinggal start a blog aja. Nah, terus di sini ada online store-nya nih. Nah, di sini kan kita punya produk-produknya tuh. Kita bisa manage tuh produk-produknya di sini. Kita bisa manage produk, terus nanti kita bisa tambahin produk yang kita punya apa aja. Nah, ini yang gua maksud ada store manager. Oke, kita coba tunggu dulu. Ini masukin nama store-nya apa, misalkan Ngopidak gitu ya. Continue, masukin country-nya Indonesia. Negara kita guys, Indonesia. Diklik. Oke, terus currency-nya kita pakai IDR. Oke, tinggal continue. Ditunggu dulu. Nah, di sini adalah tempat di mana dashboard teman-teman di manage gitu ya. Nah, yang pertama di bagian produk, di sini tuh teman-teman bisa nambahin produk yang teman-teman miliki. Ini kebetulan ada produk-produk yang digenerate secara otomatis. Kalau misalkan pengen ada tambah produk baru, tinggal di add produk aja di sini. Nah, di sini produk tipenya ada berbagai macam. Ada fisik, artinya ada barang yang dijual gitu ya. Terus ada digital, kayak misalkan teman-teman jualan preset, atau teman-teman jualan layanan, jasa buat website, jasa apa, misalkan donasi juga bisa, appointment juga bisa. Tapi yang appointment ini masih beta. Kita coba yang fisik ya, misalkan kita pengen jual baju, ya tinggal upload aja. Tinggal masukin title-nya, subtitle-nya apa, ribbon-nya kayak gimana, terus masukin deskripsinya. Masukin harga dan juga lain sebagainya lah, kayak biasa. Ini teman-teman silakan diulik aja. Di sini ada bagian kategori, terus ada juga bagian orders. Di bagian orders ini, itu tuh nanti berisi pengunjung website teman-teman, customer teman-teman yang udah melakukan order yang harus teman-teman proses. Nanti bakalan masuk ke dalam page order ini. Di sini ada appointment, bisa nambahin diskon juga, gitu ya. Bisa add diskon, misalkan kita pengen nambahin diskon buat semua produk atau produk tertentu, ini silakan diulik aja. Terus kita ke store setting, di sini ada payments. Nah, teman-teman di sini harus mengatur dulu pembayarannya supaya nanti bisa check out tuh customer teman-teman yang mengunjungi website teman-teman. Misalkan untuk payment-nya kita cuman hanya menyediakan COD. Tinggal di sini teman-teman masukin aja instruksi COD-nya kayak gimana. Pokoknya step by step-nya lah. Misalkan 1 harus ke A, 2 harus ketemuan, misalkan ya silakan diatur sedemikian rupa lah. Kalau misalkan udah, tinggal di-save aja gitu teman-teman. Nah, kita akan coba balik lagi ke bagian sini, ke website manager ya. Ini tadi store manager untuk mengelola toko teman-teman, terus ada website manager untuk mengelola website teman-teman. Nah, misalkan teman-teman udah sedemikian rupa gitu ya, ngedit website teman-teman, selanjutnya teman-teman pengen publish tuh ya. Ini kita tinggal pergi aja ke edit website lagi. Nah, di sini teman-teman tinggal ketik aja atau klik aja go live ya. Teman-teman tinggal klik go live, ditunggu sampai prosesnya selesai. Nah, kalau misalkan udah selesai, website teman-teman langsung otomatis bisa diakses. Kita buka aja creativeacademy.my.id. Ditunggu guys, dan boom. Ngopidak, selamat datang di Ngopi Barudak. Nah, di sini misalkan ada customer nih ngunjungin website teman-teman, terus pengen beli kopi Arabica nih. Nanti kan tinggal diklik, masukin quantity-nya berapa. Add to bag, dia masuk ke cart. Tinggal kita check out. Nah, kalau misalkan udah di check out kayak gini, udah berhasil nih. Oh, belum nih, masukin dulu nih. Yang pertama, masukin dulu kayak pengirimannya kayak gimana, tinggal klik continue, masukin email misalkan, masukin nama, masukin country Indonesia, masukin alamatnya di mana, misalkan Bandung, begini, terus postal code, tinggal continue. Nah, ini ada keterangan gimana proses COD-nya, tinggal place an order. Nah, kalau misalkan udah ada order kayak gini, itu tuh nanti bakalan masuk ke sini, teman-teman. Nah, teman-teman pergi ke bagian online store, kayak gini, ditunggu dulu, sabar.
Ini oke dulu, balik lagi ke sini. Nah, nanti setiap customer yang order itu tuh masuk ke bagian order nih, teman-teman. Nah, di sini teman-teman tinggal proses aja pesanannya sesuai dengan mekanisme yang udah teman-teman buat. Kalau misalkan udah, tinggal mark as fulfilled alias tandai sudah selesai. Gitu, teman-teman. Nah, itu seputar website builder dari Hostinger ya, yang udah ada teknologi AI-nya. Sekarang gua mau coba review dulu nih mengenai ini hub panelnya Niaga Hoster, yang menurut gue ini perubahannya sangat ciamik sekali sih, sangat keren sekali gitu, sangat bermanfaat untuk pemula. Yang pertama di bagian home ini, teman-teman bakalan melihat layanan yang teman-teman gunakan. Nah, kebetulan di sini gue punya beberapa layanan ya, ada hosting, itu ada bisnis web hosting yang baru saja gue beli, terus ada cPanel hosting, terus ada domain juga, ada 2 kebetulan, terus ada email hosting. Nah, terus di bagian website, nanti teman-teman bisa tambahin website lagi di sini ya. Kalau misalkan, kan tadi di fitur unggulannya itu dia bisa sampai 100 website hostingnya. Nah, kebetulan di sini gue cuma punya 1 website aja, terus kalau misalkan pengen kelola, itu tuh nanti tinggal di manage aja. Atau kalau pengen edit, tinggal di edit aja. Kita coba manage. Nah, ini ada dashboard untuk nge-manage website teman-teman. Nah, kita bisa manage tokonya atau manage websitenya. Nah, ini silakan teman-teman, ada beberapa tips katanya untuk buat sebuah website dengan Hostinger Builder. Nah, ini kalau pengen lihat tutorialnya bisa di-watch aja videonya. Terus di bagian sini, di sini nanti ada analitik juga. Ini kebetulan belum ada analitiknya, jadi masih data is not available. Terus di bagian hosting, di sini nanti berisi hosting-hosting yang teman-teman punya gitu ya. Kebetulan gue punya 2 tadi, terus ada email hosting, kebetulan gue kalau nggak salah belum punya. Oh, ada 1, sorry. Ada email hosting tuh. Terus kalau misalkan domain, kalau misalkan punya domain nanti akan ada di sini. Bisa kelola domainnya tuh di sini ya. Bisa buat atau beli domain lagi boleh, bisa transfer juga boleh di sini nanti. Terus kalau misalkan punya layanan PPS, nanti kelolanya di bagian menu PPS. Nah, ini yang penting ini nih, yang baru menurut gua ada billing. Jadi kalau misalkan teman-teman butuh invoice biasanya ya untuk ke bagian accounting, untuk pembayaran, itu nanti bisa download invoice-nya di sini. Pergi ke bagian payment history, terus di sini misalkan pengen download invoice yang mana, misalkan yang ini, yang baru. Nah, tinggal di-download invoice aja. Tuh, nanti formatnya itu adalah PDF. Tinggal di-save, terus tinggal kasih deh ke tim accounting biasanya kan. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen manage hostingnya, misalkan di yang bawah deh, kita akan cobain yang cPanel hosting personal gitu ya, kita akan coba manage. Nah, nanti akan diarahkan ke dashboard untuk manajemennya. Ini kebetulan dashboard untuk manage cPanel-nya. Kita bisa login ke cPanel, kita bisa buka file manager, kita bisa buka WordPress, dan juga lain sebagainya. Pokoknya ini settingannya menurut gue lebih simple, lebih cepat juga dibanding dengan sebelumnya. Dibanding dengan user interface sebelumnya. Ini kebetulan gue punya 2 hosting ya. Nah, jadi gitu teman-teman, untuk video kali ini sampai sini dulu. Ini bener-bener cukup worth it banget buat teman-teman pakai gitu ya, untuk teman-teman cobain di bisnis teman-teman. Kita cuman modal beli layanan hosting aja, teman-teman udah bisa mendapatkan website plus hostingnya. Langsung online gitu, pakai AI gitu. Oke, gitu aja teman-teman. Sampai berjumpa di video berikutnya. Jangan lupa like video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat. Silahkan komen di bawah jika ada yang ingin kalian tanyakan. Dan see you in the next video. Bye-bye.